Jumpa lagi dengan saya Widi melalui channel. Jalan-jalan saya kali ini masih di sekitar Kota Nangapino, tidak jauh dari Kota Nangapino. Kali ini arah perjalanan saya dari Kota Nangapino menuju ke Desa Semadin, melewati Tahlut. Ada pertigaan menuju ke Nangaela. Nah, itu masuk belok ke kiri. Ini adalah jalurnya. Oke, ini adalah jalur aspal mulus yang belum lama dibangun dan masih bagus, tapi tidak terlalu panjang sih, hanya sampai di persimpangan jalan perusahaan Lok Kayu milik PT Erna Juliawati. Jalan ini adalah satu-satunya jalur utama atau jalur poros dari dan menuju Nangapino ke Kecamatan Ela, ke Kecamatan Menukung. Ela di sendiri ada Ela Hilir, Ela Hulu. Ke jalan bisa juga menuju ke arah jalan Trans Kalimantan yang masih dalam tahap pembangunan. Oke. Ini adalah ujung aspal yang sudah saya katakan tadi. Ini ujungnya bertemu dengan jalan perusahaan milik PT Erna, perusahaan kayu log. Ketika melewati sini kita harus hati-hati karena banyak kendaraan berat yang mengangkut kayu melewat sini. Oke, kita mengambil jalan lurus. Ini adalah jalan menuju ke Desa Semadin. Nah, ini bukan jalan desa ya. Saya kasih tahu lagi, ini bukan jalan desa, tetapi ini adalah jalan penghubung. Ini termasuk jalan raya, jalan penghubung dari antar kecamatan di Kabupaten Melawi. Ini jalan menuju dari Kota Nangapino ke kecamatan lain seperti Kecamatan Menukung, Kecamatan Ela Hilir, Ela Hulu, jalan menuju ke Trans Kalimantan, jalan menuju ke PT SBK. Dari jalan perusahaan PT SBK sama juga perusahaan kayu log, bisa menembus ke Kalimantan Tengah. Jadi jalur ini bisa untuk melewati ke Kalimantan Tengah. Ini aspalnya sudah mulai mengelupas, sudah banyak tambalan-tambalan tambalan dari tanah atau batu-batu keras gitu. Nah, ini ada sedikit becek atau air. Sebenarnya tidak becek tapi air karena tidak ada parit kecil atau apa di tepinya. Saya sengaja mereview jalan ke arah Desa Semadin, terutama di depan kantor Desa Semadin. Di sana saya lihat di media sosial banyak truk-truk terselip atau amblas di jalan yang parah itu. Lumayan dalam dan lumayan panjang. Jadi saya penasaran ingin menuju ke sana melihat kondisi seperti apa, dan sekaligus saya nanti akan memberi info jalan alternatif untuk Anda yang dari Nangapino menuju ke arah Ela atau ke tempat lain dan sebaliknya, melewati jalur dari Simpang Lengkong, Desa Semadin menuju ke Desa Kelaki yang tembus juga ke Nangapino. Kita sudah mendekati ke arah dekat kantor Desa Semadin. Oke, kita mulai melihat ada banyak kendaraan mengantri. Ini adalah salah satu titik terparah jalan raya penghubung antar kecamatan di Kabupaten Melawi. Nah, kita bisa lihat di sini banyak truk-truk pengangkut CPO, bahan bakar maupun alat-alat berat, atau ada lagi juga sembako sepertinya. Kita lihat mungkin belasan kendaraan truk ya mengantri untuk lewat
jalan yang berlubang ini, jalan yang rusak parah. Saya coba ke depan karena saya menggunakan roda 2, jadi bisa nyelip-nyelip sedikit. Kita lihat di depan sana. Soalnya saya lihat di media sosial Facebook, di sini katanya rusak parah itu. Saya lihat di depan sana ada tronton yang membawa material ditarik oleh alat berat untuk keluar dari kubangan lumpur. Di sini kita harus sabar mengantri karena dari arah berlawanan juga banyak roda 2 maupun roda 4 yang akan melalui lubang ini, jalan yang rusak ini. Ini termasuk jalan ini lumayan parah ya, walaupun sudah ditimbun batu maupun tanah keras masih saja dia. Oke, saya akan berangkat. Oke Kak, saya akan melewati jalur ini pelan-pelan karena becek dan berlumpur. Untuk melewati jalan ini harus hati-hati, apalagi setelah turun hujan. Ini alhamdulillah ini panas dari pagi, jadi jalannya agak-agak ya, untuk motor lumayan lah bisa lewat sedikit. Jalan ini sepertinya kontur tanahnya labil ya, jadi walaupun sudah ditimbun tanah keras maupun batu-batu, dia tetap amblas, tetap turun. Apalagi jalan ini banyak dilalui kendaraan-kendaraan berat, truk-truk yang mengangkut beban berat. Ya, sebelah kiri saya itu alat berat yang tadi digunakan untuk menarik tronton yang membawa material. Nah, dari arah berlawanan kita dapati banyak roda 2 maupun roda 4 yang sudah mengantri untuk melalui jalan rusak ini. Kita selamat dari satu titik yang parah, masih ada titik berikutnya teman-teman. Oke, kita harus hati-hati. Ini truk tadi yang ditarik oleh alat berat ya. Nah, itu dia. Kalau tidak hati-hati, kita bisa tergelincir dan jatuh. Nampaknya sepertinya kering, tapi itu berbahaya. Oke, kita lanjutkan ke depan sedikit. Di dekat kantor desa itu jalannya cukup lumayan parah. Nah, itu tronton yang mengangkut material berat itu sudah berjajar menunggu antrian. Nah, itu ada truk CPO. Di depannya ada truk sembako sepertinya. Nah, di depan sana itu ada tronton yang membawa material berat, amblas, tidak bisa naik ya, tidak bisa keluar dari kubangan lumpur. Itu harus memerlukan alat berat untuk menariknya. Nah, di sini jalan ini di saat banjir besar itu selalu tenggelam, selalu banjir. Sepinggang orang dewasa.
awalnya jalan ini tidak begitu parah ya. Ini tidak tahu semakin melebar ini lubangnya, kubangan lumpurnya. Di sini kita harus hati-hati. Ini titik yang kedua ya. Masih di Desa Semadin, di dekat Simpang Lengkong. Saya kasih tahu bahwa ini adalah jalan raya, jalan poros penghubung antar kecamatan di Kabupaten Melawi. Ini bukan jalan kampung di perkampungan atau jalan perusahaan, bukan. Ini benar-benar jalan raya yang kondisinya sudah seperti ini karena musim hujan. Setiap hari diguyur hujan dan posisi tanah pun seperti ini, labil. Walaupun sudah timbun batu atau tanah-tanah keras, tetap dia amblas. Tanahnya menyamping, melebar. Itu adalah titik yang kedua. Di depan sana masih ada lagi satu titik. Walaupun tidak begitu parah, tapi lumayan lah. Kalau tidak hati-hati tetap bisa terjatuh. Nah, itu ada tronton pembawa material yang berat. Saya melihat di artikel 2018 atau 2019 atau 2020 gitu, jalan ini adalah masih statusnya masih jalan kabupaten. Jadi tanggung jawabnya ada di Kabupaten Melawi. Kalau pribadi saya sih inginnya jalan ini di bawah provinsi atau pusat atau jalan negara ya. Karena di ujung sana ada jalan Trans Kalimantan yang sedang dibangun. Mudah-mudahan jalan ini menjadi jalan negara. Nah, oke, saya review jalan ini sampai di simpang sini. Nah, kalau jalan yang ke kanan itu ke arah Kecamatan Ela, Kecamatan Menukung, ke jalan Trans Kalimantan, ke PT SBK ke Kalteng, jalan yang ke arah kanan sana itu. Nah, ini adalah kita singgah di warung atau toko ini sejenak untuk melepaskan lelah. Oke, di depan saya ini jalan ke kiri tadi ke arah Kecamatan Menukung, Kecamatan Ela atau Kecamatan ke arah jalan Trans Kalimantan ya. Kalau sebelah depan lurus itu jalan yang kita lalui tadi, yang jalan rusak parah itu. Nah, jalan alternatifnya arah ke kanan ya. Oke, ikuti saya. Ini adalah jalan alternatifnya. Jalan ini sama, jalan berkontur tanah gitu, tapi lumayan lah jika dibandingkan jalan yang tadi ya. Kalau jalan yang tadi kita harus antri dengan kendaraan lain, belum lagi kita harus bersabar karena banyak kendaraan berat lewat di sana. Kalau di sini tadinya ini sepi, hanya dilalui roda 2. Jalan ini menghubungkan dari Simpang Lengkong tadi itu adalah Simpang Lengkong menuju ke Desa Kelaki yang berdekatan dengan Kota Nangapino, yang bisa menembus ke Kota Nangapino. Ini jalur alternatif, ya lumayan lewat sini. Walaupun jalannya aspal walaupun jalannya masih tanah seperti ini, tapi lumayan lah bisa menghemat waktu. Walaupun musim hujan tetap saja becek, kita harus hati-hati, bisa tergelincir. Karena darurat di sini banyak roda 4 juga melalui jalur ini. Nah, seperti di depan sana itu, kita harus berbagi jalan ya. Kita harus sedikit mengalah karena ya sama-sama membutuhkan melewati jalan ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini adalah jalan alternatif yang bagi Anda yang ingin berpergian dari Nangapino ke Nangaela atau ke SBK atau ke Kecamatan Menukung, bisa lewat sini. Atau sebaliknya yang dari Kecamatan Ela, Kecamatan Menukung, atau dari SBK atau daerah
sana Ulu bisa ke arah, jika ingin ke arah Nangapino atau ke arah Sintang atau mau ke Pontianak bisa melewati jalur ini. Ya lumayan untuk menghemat waktu dan apa ya, walaupun ya bermandi lumpur-lumpur sedikit tidak apa-apa, tapi masih lebih baik lewat sini. Ya walaupun berbagi dengan kendaraan lain atau motor lain juga tidak apa-apa. Yang penting waktu Anda tidak habis untuk mengantri seperti truk-truk tadi itu. Oke, di depan saya itu ada satu titik lumayan parah. Ini tapi untuk jalur kendaraan roda 2 kita bisa melewati titian yang dibuat warga. Nah, seperti ke kiri ini, titian dari kayu yang dibuat oleh warga. Nah, kita bisa memberi ya sukarela, kita mau memberi berapa, tidak dipatok berapa, tapi sukarela mau mengasih berapa. Sebagai rasa terima kasih dibuatkan ini untuk sementara lah ya, karena jalannya memang darurat atau ya keadaannya seperti ini. Nah, sebelah kanan itu adalah jalan lumpur yang dilalui oleh kendaraan roda 4. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Inilah kondisi jalan rel, jalan dari jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Melawi. Nah, yang saya lalui ini adalah jalan alternatifnya untuk menghindari kemacetan akibat jalan rusak parah di jalan poros atau jalan utama yang tadi kita lalui tadi ya. Nah, di sini ini dulunya jalan perusahaan, cuman sekarang banyak digunakan warga untuk lewat sini ya. Jalannya sebenarnya tanah keras, tapi jika hujan pun sama licinnya. Kita harus hati-hati ya. Jika sudah ada matahari atau paling tidak tersinar matahari, udah mulai agak kering. Kita lihat banyak kendaraan melewati jalur sini. Ini adalah jalur hutan atau kebun ya. Jadi belum ada rumah penduduk di daerah sini. Nah, kita harus tetap hati-hati karena masih ada titik-titik jalan yang berlumpur. Oke, di depan sana kita melihat ada kendaraan pickup. Di sini ada satu titik kecil jalan yang becek. Oke, kita menuju ke depan. Kita lihat ya, di sini ada sedikit kubangan lumpur ya. Nah, kita harus saling berbagi untuk kendaraan lain juga. Di sana ada 2 kendaraan yang ingin melewati jalan yang becek ini. Nah, itu dia, kalau tidak hati-hati bisa tergelincir dan jatuh, apalagi kita berboncengan seperti itu ya.
Oke, kita berhasil melewati jalan kubangan lumpur. Oke, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan. Setelah melewati ini, kita sudah sedikit terbebas ya dari jalan yang becek, jalan yang berlumpur atau kubangan-kubangan berlumpur. Oke, sebentar kita ini ada kendaraan roda 4. Nah, ini kita sudah ketemu dengan jalan perusahaan ya. Ini jalan lok. Biasa di sini ini masih jalan aktif ya, masih digunakan oleh perusahaan. Jadi jalannya masih terawat, jalannya masih keras seperti ini. Selalu di servis atau diperbaiki jalannya. Dia masih digunakan oleh perusahaan kayu lok. Jadi setelah melewati jalur ini kita tidak usah khawatir lagi ada kubangan. Jadi hanya titik tadi saja yang di jalur alternatif ini yang jalannya berlumpur, berlubang, tidak begitu parah sih, masih bisa diatasi lah kalau kita menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang bertanya-tanya seperti apa sih kemana jika ingin melewati menuju ke Nangapino atau sebaliknya. Karena inilah jalur alternatif yang bisa Anda lewati untuk kendaraan kecil dan roda 2. Apalagi di musim hujan seperti ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Oke, di depan sana ada pertigaan, di mana pertigaan tadi itu adalah pertigaan jalan perusahaan milik PT Erna Kayu Lok, perusahaan kayu lok milik PT Erna Juliawati. Di pertigaan itu nanti kita ada pilihan untuk belok ke kanan adalah ke arah Desa Klaki, ke arah Nangapino. Untuk jalur ke kiri kembali lagi ke jalan perusahaan tadi yang tembus ke ujung aspal, yang jalan aspal mulus. Nah, itu yang jalur ke kiri. Nah, itu ya, ini simpangnya. Itu kalau ke kanan ke Nangapino, kalau ke kiri ke ujung aspal yang kita lewati awal kita berangkat tadi. Demikian review saya tentang jalan di Desa Semadin. Semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin melewati jalur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.